Selamat pagi, nama saya Margarita Novi Kristiani. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 bidang studi kimia. Pada hari ini saya akan mengajar pada pokok bahasan kepolaran senyawa pada siswa SMK kelas 10 dengan model pembelajaran kombinasi PBL dan kooperatif tipe jigsaw. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bagaimana baik, Bu? Ya, baik. Luar biasa. Ya, membeli jamu di Pekalongan. Senang kembali bertemu dengan kalian. Nah, semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan selalu sehat, diberikan semangat, selalu berpikir positif, jujur, dan bertanggung jawab terhadap segala hal, gitu ya. Terima kasih sudah hadir untuk mengikuti pelajaran kimia pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Yeskiel Thomas. Oke, Yeskiel Thomas, silakan. Kawan-kawan, marilah kita berdoa. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkatilah pelajaran hari ini supaya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Thomas sudah memimpin doa. Nah, hari ini sudah hadir 21 siswa. Ya, ada beberapa siswa yang terkendala jaringan ya, karena kondisinya hujan saat ini ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kepolaran senyawa. Ya, apa itu kepolaran senyawa? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita itu bersifat polar ataukah non polar? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya lebih dalam. Untuk itu semuanya disiapkan, baik LKPD, handout yang berisi materi yang sudah saya share di grup kelas disiapkan kembali, gitu ya. Siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, nah, supaya kita lebih bersemangat dalam mempelajari kimia pada hari ini, kita lihat dulu tayangan berikut. Ya, sudah ditonton film pendeknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagaimana filmnya tadi? Bagus, Bu. Memotivasi, Bu. Memotivasi ya. Apa pesan yang dapat kalian ambil setelah menonton film pendek tadi? Langkah. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Terus melangkah, Bu. Menghadapi tantangan, Bu. Ya, jangan putus asa menghadapi tantangan. Ya, hidup kita ini singkat ya, sangat pendek.
mulai dari lahir jadi bayi, kemudian anak-anak bertumbuh menjadi remaja, dewasa, kemudian melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi ya, kemudian bekerja sampai menjadi orang tua dan menutup usia. Makanya karena hidup ini pendek, singkat, maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, lakukan hal-hal yang positif, yang berguna, yang bermanfaat. Cari pengalaman belajar yang bermakna supaya nanti apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud ya, akan menuju pada kesuksesan. Tadi di awal Bu Novi sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang kepolaran senyawa. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang ikatan kimia, ya kan? Ikatan kimia terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen, kovalen koordinasi, dan berdasarkan kepolarannya ada kovalen polar dan non polar. Nah, sebelum masuk dalam materi, sekarang saya menguji ya sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya tentang ikatan yang sudah pernah kalian pelajari. Coba perhatikan soal berikut. Ada 3 soal, coba sekarang kalian kerjakan. Saya beri waktu 1 menit untuk mengerjakan 3 soal itu. Nomor 1, tentukan jumlah elektron valensi dari P, nomor atomnya 15. Coba silakan ditulis di bukunya. Kalau sudah, nanti ditunjukkan di layar. Yang nomor 2, gambarkan struktur Lewis dari P15. Yang ketiga, gambarkan pembentukan ikatan NH3 jika N memiliki nomor atom 7 dan H nomor atomnya 1. Silakan ditulis jawabannya di buku tulis, nanti difoto lalu dikirimkan ke WA. Sudah selesai? Sudah nomor 1, Bu. Ya? Nomor 2 sudah, Bu. Oke. Nomor 3. Ada yang mau menjawab? Nomor 1, Bu. Oke, nomor 1. Silakan. Dikonfigurasikan, Bu. Nomor 1 dikonfigurasikan. Coba lihat lebih dekat. Oke, dibacakan. Elektron valensi dari 15P adalah 5. Oke. Ya, betul. Ada yang berbeda? Sama semuanya? Bu. Sama, Bu. Oke, bagus. Nomor 2. Siapa yang mau jawab? Oke, Mardika mau jawab? Oke, ditunjukkan lebih dekat. Nomor 2. Struktur Lewis dari P bagaimana? Sebanyak berapa elektron? 5, Bu. Berapa? 5. Oke, terima kasih Mardika. Baik, nomor 3. Oke, Mardika lagi. N kan 7, Bu, jadi dikonfigurasikan. Ya, hasilnya bagaimana? Elektronnya 5. Ya, oke. Ada yang... Terima kasih Mardika. Ada yang lain? Ini, Bu. Ya, coba lihat. Mana ini? Kamera belakang. Ya. NH3. Iya, ada elektron, ada 2 elektron yang tidak terikat ya. Ya. Oke. Ya, jawaban Cindy benar ya. Tadi Mardika prosesnya belum selesai sampai pada pembentukan senyawanya. Nah, pembentukan senyawanya tadi sudah disampaikan Cindy. Oke. Terima kasih.
Ya, sudah nampak di layar belum? Tayangannya Bu Novi? Sudah Bu. Oke, ya, ini jawaban pretest tadi ya. Jadi, elektron valensi dari P adalah 5 setelah kita konfigurasikan. Struktur Lewisnya berdasarkan apa? Jumlah elektron? Jumlah valensi. Iya. Bagaimana proses pembentukan NH3? Iya Bu. Ya, kita buat struktur Lewisnya masing-masing, begitu ya, berdasarkan elektron valensi. N7, N5, kita gambarkan elektron sebanyak 5. H1 berarti elektron valensinya 1. Maka karena ada 3 atom H, maka yang dibentuk adalah NH3. Jadi N itu membutuhkan 3 elektron, ya toh, supaya menjadi stabil. Elektron valensi 5 supaya jadi 8 membutuhkan 3 elektron. Menarik 3 elektron dari mana? 3 atom H ke atas, ke kiri dan ke kanan. Jadi yang masing-masing 1 elektronnya ini nanti mengikat 3 atom H. Sehingga ada berapa elektron yang tidak terikat ini? 2. 2 elektron yang tidak terikat, gitu ya. Ya. Jadi ada elektron bebas. Nah, tadi kalian sudah mencoba menggambarkan struktur Lewis dari beberapa atom. Begitu ya. Nah, apa sih struktur Lewis itu? Struktur yang menggambarkan Ya? apa? Yuk, menggambarkan apa tadi? Menggambarkan apa? Hasil konfigurasi dari elektron valensi ya Bu. Iya. Struktur yang menggambarkan elektron valensi, yaitu Valensi. elektron di kulit, Elektron kulit paling luar. elektron di kulit paling luar. Ya, gitu ya, diingat-ingat struktur Lewis itu elektron valensi. Nah, sebelumnya kita kan belajar tentang ikatan kimia, ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam. Nah, ikatan kovalen sendiri ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Nah, berdasarkan sifat kepolarannya ada 2 macam, kovalen polar dan kovalen non-polar. Nah, hari ini yang akan kita pelajari kovalen polar dan non-polar. Apa itu bedanya kovalen polar dan non-polar? Nah, coba kalian amati gambar berikut. Gambar apakah yang nampak di layar? Botol dan huruf HCl. Minyak dan air ya Bu. Minyak dan air. Ya. Di situ apakah minyak dan air bercampur? Tidak dapat bersatu. Enggak, Bu. Ya, tidak dapat bersatu. Kenapa kok minyak dan air tidak dapat bersatu? Sifatnya beda Bu. Sifatnya berbeda. Karena sifat unsur berbeda. Beda Bu. Ya. Kalau pernahkah kalian makan makanan yang gorengan seperti itu yang mengandung minyak? Pasti minyak yang ada dalam makanan kemudian menempel di tangan kita, lalu kita mencuci tangan, ternyata minyak yang ada di tangan kita masih menempel, begitu ya, minyaknya tidak bisa hilang. Nah, bagaimana caranya supaya minyak itu bisa hilang? Sabun Bu. Ya, pakai sabun ya. Ya, jadi sifat antara minyak dan air itu berbeda. Jadi sabun itu mempunyai 2 sifat di ujungnya. Ujung yang satu itu sifatnya polar, itu nanti akan mengikat air. Yang satu lagi ujungnya bersifat non-polar, itu nanti akan mengikat minyak. Nah, karena masing-masing sudah mengikat, maka bisa bersatu, sehingga ketika dicuci tangannya menggunakan air, maka minyak bisa larut dalam air, bisa dibersihkan, gitu ya. Makanya kalau mandi ya pakai sabun, jangan pakai air saja, nanti nggak bersih minyak-minyaknya ya.
saling tarik menarik Saling tarik menarik. molekul ya, Bu. Ya, saling tarik menarik molekul. Ada yang lain? Kira-kira Sama, Bu. tarikannya lebih kuat yang mana nih? Siapa yang menang? Yang ungu, Bu. Iya, yang ungu menang ya. Bahagia ya sepertinya ya. Yang Iya, Bu. hijau sedih. Nah, kenapa kok bisa menang yang ungu? Lebih kuat, Bu. Karena memiliki 2 elektron. Iya, elektronnya ada lebih banyak ya. Ini ada 2 elektron sehingga yang ungu lebih kuat tarikannya dibanding yang hijau. Ya, kalau elektronnya banyak itu maka kekuatannya itu lebih besar, gitu ya. Nah, apa pengaruhnya terhadap kepolaran suatu senyawa? Nah, hari ini kalian nanti melalui percobaan kalian bisa menganalisis kepolaran senyawa berdasarkan keelektronegatifan dan bentuk molekul dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan kalian juga bisa merancang dan melakukan senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita tentunya dengan benar. Nah, yang ketiga, kalian dapat menarik kesimpulan dari data hasil percobaan kepolaran senyawa dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, kalian nanti bisa menyusun laporan secara tertulis hasil percobaan kepolaran senyawa dengan benar, gitu ya. Baik, sebelum kalian melakukan percobaan, kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Sebelumnya saya berikan demo singkat terhadap percobaan yang nanti akan kalian lakukan di kelompok ahlinya masing-masing dengan menggunakan peralatan standar yang ada di laboratorium, gitu ya. Sudah terlihat di layar percobaan yang Oke. Ini saya akan melakukan dengan larutannya berwarna merah ya. Ini minuman yang biasa kita minum. Apakah larutan ini mengalami reaksi ketika penggaris yang saya dekatkan ke larutan itu mengalami perubahan, ada reaksi atau tidak, gitu ya. Kita coba. Ya, jadi larutan saya tuangkan ke dalam buret. Jadi tabungnya ini namanya buret, tabung buret. Nanti bisa kalian ganti dengan peralatan yang ada di rumah yang mudah didapat seperti botol plastik atau botol kaca atau botol gelas gitu ya. Kemudian siapkan gelas kimia. Jadi gelas kimia nanti kalian bisa gunakan gelas plastik atau kaleng boleh. Kemudian jangan lupa penggaris ya, penggaris ini nanti untuk menguji apakah larutan itu bisa dibelokkan atau tidak, mengalami reaksi atau tidak. Sebelumnya penggaris harus digosokkan di rambut, gitu ya, rambut yang kering tentunya. Oke, saya gosok-gosokkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita uji larutannya dengan cara mendekatkan penggaris. Kita coba ya larutan berwarna merah ini. Kelihatan? Apa yang terjadi dengan larutan yang saya uji ini?
Berbelok. Apanya? Larutannya berbelok. Iya, larutannya berbelok. Kuning, Bu. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Ya. Jadi, lakukan di kelompok ahli masing-masing apakah larutan-larutan yang sudah ditentukan dalam kelompok ahlinya masing-masing itu mengalami pembelokan atau tidak, mempunyai sifat polar ataukah non polar gitu. Nah, untuk itu saat ini kita break dulu, kita kembali ke kelompok ahlinya masing-masing untuk melakukan percobaan. Ya, di sana nanti saya akan mengamati percobaan kalian sesuai dengan larutan ujinya masing-masing melalui video call. Jadi saya beri waktu masing-masing kelompok sekitar 3 menitan ya. Alat dan bahan tentunya sudah disiapkan di rumah masing-masing. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita break dulu. Setelah itu nanti setelah dalam diskusi kelompok ahli nanti kita kembali lagi ke Meet ini lagi. Gitu ya. Nanti hasil diskusi dalam kelompok ahli didiskusikan lagi di kelompok asal, nanti dipresentasikan melalui forum Google Meet ini. Begitu ya? Oke, kita break dulu. Pastikan penggarisnya tidak boleh terkena larutannya. Dijauhkan, didekatkan, dijauhkan, didekatkan, jangan sampai kena. Lalu amati apakah larutannya dapat dibelokkan atau tidak. Baik, selamat siang. Siang, Bu. Ya, kita bergabung kembali ya dalam Meet ini untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompok ahli. Ya, tadi kalian sudah melakukan percobaan di kelompok ahli masing-masing sesuai dengan larutan yang sudah ditentukan. Kemudian kalian berbagi informasi, berdiskusi lagi di kelompok asli. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ahli berdasarkan soal-soal yang sudah saya share yang ada di LKPD. Gitu ya, sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, benar lagi, Bu, siap. Baik. Oke, kita mulai dari siapa dulu ini? Mau kelompok asal satu yang mau mempresentasikan? Bu, saya presentasi ya, Bu. Oke, baik. Krisandi dari kelompok berapa disampaikan ya? Kelompok ahli 2, Bu. Ikatan kovalen ya? Kelompok ahli ikatan kovalen? Iya, Bu. Ya, kovalen 2. Ya, silakan Krisandi. Jadi judul percobaannya kita praktikum kepolaran senyawa. Tujuan dari kita adalah mengetahui larutan bersifat polar dan non-polar. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk ahli kelompok 2 berupa penggaris, botol, sedotan, gelas, paku, dan gunting, serta bahan-bahan yang digunakan adalah
minyak goreng. Cara kerja dari percobaan kali ini adalah: satu, siapkan bahan yang kita butuhkan. Dua, lubangi botol bagian bawah dan masukkan ke dalam. Botol bagian atas serta masukkan alat-alat guna dalamnya dengan botol bagian bawah. Gosokkan kepala, yaitu balik botol sampai air mengalir dekat serta kita amati. Begitu untuk minyak dari yang kita dapat, gula dapat dibelokkan, karena garam tidak dapat dibelokkan, karena deterjen dapat dibelokkan, karena pertamax dapat dibelokkan, tablet vitamin C dapat dibelokkan, tidak dapat dibelokkan. Manakah yang tertarik oleh magnet? Zat yang dapat tertarik adalah zat yang berupa cairan. Mengapa tadi tidak tertarik oleh magnet? Karena zat tersebut bersifat polar atau dapat tekanan nuklir. Terus zat mana yang tidak tertarik oleh magnet? Zat yang tertarik oleh magnet berupa seperti bensin dan minyak goreng. Zat tersebut tidak dapat karena bersifat tidak bisa dialiri oleh magnet. Kegiatannya adalah deterjen vitamin C bersifat polar, dapat dibelokkan dan gaya yang bersifat gosok-gosokan ke rambut, sedangkan untuk minyak sama tidak benar dari yang telah digosokkan ke rambut dan tidak dapat. Pertanyaan diskusi kelompok. Tapi bukan molekul cair yang kalau oleh peristiwa pada percobaan biasa. Molekul cair dapat dipengaruhi oleh percobaan tersebut. Dari rambut mendekatkannya dihasilkan. Pada molekul air, H2O dapat merupakan rambut karena ada elemen gabungan atom sama O sama dengan 3 pengaruhnya dan H sama 3 maka olahraga yang menarik elektron, jawabannya adalah yang kuat menarik elektron adalah O, karena menarik elektron yang kuat banyak elektron yang bisa berdasarkan hal tersebut ditarik ke belakang. Atau yang lebih bermuatan negatif dan positif, atau bersifat negatif dan otomatis bisa menjadi indikator positif. Molekul yang mengalami peristiwa biasa disebut molekul polar. Ini terjadi ketika satu atom mempunyai yang lebih tinggi daripada atom lainnya, atau yang mempunyai elektron yang lebih tinggi mempunyai elektron yang lebih kuat. Banyak elektron atau yang mempunyai elektron lebih tinggi. Oke, kita beri applause dulu buat kelompok kovalen 2 yang diwakili oleh Krisandi. Kita beri applause dulu. Baik. Oke, presentasinya ditutup dulu, di stop. Baik, dari kelompok lain, apakah ada yang mau menanggapi? Iya. Makanya saya tanya, Bu. Ya, cairan, tidak semua cairan bisa tertarik oleh medan magnet, begitu kan? Tadi minyak hasilnya bagaimana? Tidak dapat. Tidak dapat. Kan berupa cairan juga. Bagaimana dengan larutan garam?
Bisa. Bisa dibelokkan. Bensin Tidak dapat. tidak dapat. Nah, semua bahan yang kalian lakukan tadi berupa cairan kan? Iya, Bu. Iya, tidak semua cairan bisa dibelokkan, betul? Betul, Bu. Jadi, ya. Jadi jawaban Krisandi yang pertama tadi masih kurang tepat ya. Jadi tidak semua cairan bisa dibelokkan. Makanya pertanyaannya itu zat manakah yang tertarik oleh magnet? Ya, berdasarkan berbagai macam jenis larutan tadi, mana yang bisa dibelokkan sesuai dengan percobaannya. Dapat bersatu dengan air, dapat larut dalam air. Ya, larutan yang dapat larut dalam air itu pasti dapat dibelokkan. Minyak larut dalam air enggak? Tidak, Bu. Bensin larut dalam air? Tidak. Nah, yang tidak larut apakah bisa dibelokkan? Tidak bisa. Tidak bisa. Sedangkan yang larut deterjen Bisa. larut dalam air. Garam larut dalam air? Larut. Ya, apalagi yang larut dalam air? Gula. Vitamin C. Deterjen. Iya. Vitamin larutan, tablet vitamin C, deterjen, garam, gula, semua yang larut dalam air dapat dibelokkan. Begitu ya? Ya. Mengapa zat itu tertarik oleh magnet? Kenapa? Sifat senyawanya yang bisa tertarik oleh air bersifat polar atau non polar? Polar. Polar ya. Oke, zat yang tidak dapat larut dalam air Non polar. non polar. Apa saja tadi? Minyak, bensin, Minyak, bensin, dan Pertamax. Oke. Baik, untuk yang pertanyaan kelompok asal, dibaca soalnya. Berdasarkan hal tersebut, lebih tertarik kemanakah pasangan elektron ikatan? Yaitu lebih tertarik ke atom yang ke elektron negatifnya lebih besar, Bu, yaitu Iya. atom O. Iya, betul ya? Oke. Nomor 4. Sebut molekul polar. Apa yang dimaksud dengan molekul polar? Polar adalah ikatan kovalen yang terbentuk ketika elektron terbentuk di antara atom tidak benar-benar terpakai bersama. Hal ini terjadi ketika suatu atom mempunyai elektron negatifan yang lebih tinggi daripada atom yang lainnya. Atom yang mempunyai elektron negatifan lebih tinggi yang lebih kuat. Akibatnya elektron terputus akan lebih dekat ke atom yang mempunyai elektron negatifan. Gavi, silakan. Molekul yang mengalami peristiwa di atas disebut molekul polar. Apa yang dimaksud dengan molekul polar? Molekul polar adalah molekul yang memiliki dan negatif karena memiliki perbedaan keelektronegatifan. Bang, ke kanan dan ke kiri, sehingga tidak terbentuk muatan. Jadi tidak ada muatannya di sini ya. Tidak terjadi pengkutupan atau polarisasi muatan, tidak ada perbedaan keelektronegatifan, sama, sudah pasti dikatakan senyawanya mempunyai ikatan kovalen non polar, gitu ya. Gimana dengan ikatan kovalen polar? Yaitu ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya cenderung 1, 2,8 dan 4,0. Manakah sifat kepolaran yang paling kuat pada molekul HBr dan HF? Kita hitung selisihnya. HBr, H dan Br. H itu 2,1, Br-nya 2,8. Berarti angka yang besar dikurangi yang kecil, 2,8. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, dapat dicirikan bahwa sinyal polar itu sudah pasti dapat larut dalam air, memiliki kutub positif dan negatif, memiliki pasangan elektron bebas. Gitu
gitu ya, seperti H2O. H2O itu punya pasangan elektron bebas di O-nya. Adanya pergerakan pada larutan jika didekatkan dengan listrik. Nah, bagaimana dengan nonpolar? Nonpolar ciri-cirinya tidak dapat larut dalam air, tidak memiliki kutub positif dan negatif. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan bersifat polar. Bagaimana bentuk molekulnya? Kalau bentuk molekulnya simetris, sudah pasti nonpolar. Kalau bentuknya asimetris, tidak simetris, sudah pasti bersifat polar. Saya Oke, Mahardika, dibuka kameranya Mahardika. Iya. Sip. Silakan Mahardika. Loh, jangan atap yang ditunjukkan. Nah, oke. disimpulkan bahwa hari ini yang dapat kita pelajari adalah mengetahui larutan yang bertanpol atau polar. Itu saja, Bu. Oke, Mahardika mengatakan bahwa hari ini kita sudah belajar tentang senyawa polar dan non-polar. Nah, bagaimana caranya membuktikan bahwa senyawa itu bersifat polar dan non-polar? Dapat bermuatan atau berkutub dua positif dan negatif. Kalau nonpolar tidak bermuatan atau tidak memiliki kutub negatif positif. Sudah. Oke, bagus. Bersifat Ke elektronegatifannya tidak seimbang, tidak sama ya. tidak sama. Munculnya kutub Negatif. lebih elektronegatif. Gitu ya. Tris, Polar itu asimetris. polar asimetris. Iya, betul. Nah, bagaimana dengan nonpolar? Simetris. Keelektronegatifan perbedaan Sama ya. sama, sehingga tidak terjadi Tarik-menarik. tarik-menarik, tidak terjadi pengkutupan. Bentuknya bagaimana bentuk molekulnya? Baik, karena tidak ada pertanyaan, Bu Novi ingatkan lagi setelah pelajaran hari ini selesai, nanti silakan kalian melanjutkan mengerjakan evaluasi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini untuk mengukur tingkat pemahaman. Untuk evaluasi nanti akan saya share di Google Classroom. Ya, kalian harus mengerjakan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Gitu ya. Sudah jelas tentang tugasnya? Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, jangan lupa tetap selalu bersyukur, ya. Jangan lupa selalu berdoa supaya kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita nanti lanjut dalam pertemuan berikutnya untuk materi tentang hukum dasar kimia, gitu ya. Di pertemuan kita hari ini kita tutup dengan doa. Silakan yang mau memimpin dalam doa. Simon? Ya, Simon silakan. Mari kita mengakhiri pelajaran doa. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang Kau berikan pada hari ini. Semoga kami dapat membekali diri kami dengan pelajaran ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya informasikan untuk diskusi pada hari ini, kelompok yang lebih aktif, kelompoknya Sandi, kelompoknya Simon, kelompoknya Mahardika. Nah, 3 kelompok yang nanti akan mendapat hadiah dari saya minggu depan. Oke, kita beri aplaus untuk 3 kelompok yang aktif ya. Oke. Gak usah. Oke, selamat ya. Semoga yang lain yang belum ikut berpartisipasi, yang ingin mendapatkan hadiah dari Bu Novi, lebih semangat lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang, terima kasih yang aktif ya. Oke. Gak usah. Oke, selamat ya. Semoga yang lain yang belum ikut berpartisipasi, yang ingin mendapatkan hadiah dari Bu Novi, lebih semangat lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang, terima kasih.